Assalamualaikum guys. Saat ini saya sedang melukis tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau teman-teman itu hidup itu harus berserah diri ya, atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pasrahnya itu setengah-setengah guys, ya kan? Atau kalau teman-teman punya masalah hidup ya, jangan terlalu mengharapkan duit, money. Nanti kalau gagal, kalau nggak berhasil, stres, ya depresi, ya kan. Saya banyak teman-teman seperti itu guys, ya. Dia nggak berhasil dalam bisnisnya, ya dia langsung depresi, langsung stres, karena dia kerjanya bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bekerja itu yang dicari adalah finansial atau uang, yang dibilang uang itu Tuhannya dunia. Jadi kalau dia pasrah, yang benar itu adalah pasrah sejati guys, ya. Pasrah sejati itu artinya serahkan hidup dan matimu tuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasrah yang sejati gitu. Jadi kalau guys menyiarkan kebaikan tuh jangan mengharapkan pamrih, ya kan. Nanti kalau nggak dapet, stres, Allah dibilangnya, Allah disalahkan, Allah dianggap, wah Allah sih nggak adil nih, kok saya sudah setia, sudah ini, kok rezeki saya nggak dapet gitu ya guys ya. Jadi kalau kita bekerja untuk Allah atau menyiarkan kebaikan atau menyiarkan ayat suci ya, atau hadis, kita harus setia dan pasrah saja guys. Ya, kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk manusia. Jadi teman-teman jangan mengharapkan imbalan gitu kan. Jadi kalau tiba-tiba kok Allah nggak kasih saya rezeki nih, nggak kasih saya uang nih, ya saya sudah betul-betul menyiarkan kebaikan, ya Allah tidak adil nih, jadi Allah disalahkan. Itu tidak boleh ya. Kalau teman-teman nyalakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh, waduh, ya saya pun melihatnya, waduh kayak orang nggak beriman gitu guys. Nah kalau orang yang beriman itu hidup dan matinya tuh berserah diri kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Jadi jangan mengharapkan upah gitu. Jadi kalau setiap pekerjaan ya, pekerjaan dunia itu harus libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usaha kamu, jangan enggak gitu. Kalau dilibatkan sekali waktu teman-teman nggak berhasil umpamanya, oh artinya Allah nggak menghendaki gitu dengan pekerjaan kamu. Jadi harus libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usaha kamu, itu pasti Allah akan bantu. Nah persyaratannya harus bersih guys, luar dan dalamnya gitu kan, harus suci. Jadi seandainya teman-teman berhasil dalam usahanya atau apapun bisnisnya, itu ada hak orang lain. Jadi istilahnya teman-teman bekerja untuk orang lain, jadi ada upah untuk orang lain. Jadi dari penghasilan teman-teman itu ada hak orang lain, misalnya yatim piatu ya, atau orang-orang yang nggak mampu, yang nggak makan, itu pasti Allah merestui gitu bisnis teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisnis tapi nggak bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gagal, nanti Allah disalahkan, ya kan. Itu tidak baik. Jadi kalau bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus bersih luar dan dalamnya, harus steril gitu guys. Jadi jangan tiba-tiba, saya punya sahabat tuh ya kayak saya juga ya, pendakwa juga ya kan, stres ya kan, ya karena dia mau kejar dunia gitu, dia mengejarkan target finansial, itu tidak baik. Jadi kalau kita bekerja untuk Allah, ya kita serahkan saja, yang penting tujuan kita mulia, tujuan kita selalu saya bekerja ini, bisnis ini atau mencari harta dunia ini bukan untuk saya sendiri, tapi untuk orang banyak. Istilahnya membantu teman-teman yang nggak makan, ya teman-teman yang susah, ya kan, teman-teman yang buta. Dari teman-teman itu, ya akhirnya dia mendoakan kamu, ya supaya kamu rezekinya mengalir kayak air gitu guys, ya kan, sehingga rezeki kamu tidak putus-putusnya gitu guys. Karena
yang kamu cari di dunia itu untuk orang banyak. Nah, seandainya masih gagal juga, ya kan, masih gagal, terus berjuang, tapi dengan ikhlas, ya, dengan tulus, dengan hati yang bersih gitu. Jangan dikit-dikit duit. Kalau nggak punya duit langsung Allah disalahkan, nggak boleh kayak gitu guys ya. Jadi kalau hidup itu relatif aja guys. Yang dibilang orang Inggris bilang itu soldier of God, ya, dia tentara Allah Subhanahu wa taala yang selalu berbuat kebaikan, yang selalu menyiarkan kebaikan di muka bumi ini gitu guys. Ya, saya melukis tiada Tuhan selain Allah ini juga betul-betul suatu mukjizat ya. Saya lagi duduk-duduk cari inspiration ya, tiba-tiba WA saya berbunyi, brother, tolong lukisan aku dong kaligrafi. Nah, ya, saya lukis kaligrafi kontemporer yang dibilang tiada Tuhan selain Allah gitu guys. Jadi kita jangan menyembah ke kuasa-kuasa iblis atau benda-benda mati atau pohon-pohon beringin ya. Sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang punya jiwa, yang punya nafas pada diri kamu guys gitu. Istilahnya teman-teman bisa hidup, bisa bangun pagi hari, itu udah rezeki gitu. Allah mau kasih panjang umur kamu, tujuannya supaya kamu berbuat kebaikan gitu. Kalau istilahnya kamu panjang umur ya supaya kamu bertobat gitu guys. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau mau bekerja untuk Allah, siap menderita guys. Ya, jangan ada pamrih. Allah pasti tahu kok pekerjaan kamu pasti ada dikasih upah sama Allah Subhanahu wa taala gitu guys. Paling tidak upah di sorga itu ada untuk jatah teman-teman semua, termasuk saya. Jadi saya itu kalau bekerja untuk Allah tuh tidak mengenal pamrih gitu guys, ya kan. Istilahnya free, gratis gitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala, bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala minta duit, yang dikasih duit ngambek gitu guys ya. Allah tahu kalian ngambek gitu kan. Jadi ngambeknya itu dihilangin gitu kan. Jadi bekerja untuk Allah setia. Jadi kalau Allah akan mengetes, kok kenapa teman-teman bisnis kok selalu gagal? Karena teman-teman ngambek kan gitu. Ya, dikasih lambat bisnisnya, belum lancar terus ngambek. Terus Allah disalahkan. Terus kadang-kadang nggak sholat lagi, nggak berdoa lagi. Itu nggak baik. Jadi teman-teman kalau bekerja untuk Allah harus tulus hatinya, harus ikhlas, harus bersih, harus suci, karena kita berhadapan sama yang maha suci gitu guys. Kalau teman-teman mau sholat teman nggak suci juga ya percuma sholat teman-teman. Jadi bersihkan luarnya, hatinya juga, terutama hatinya nih guys ya. Ya, hatinya harus bersih, baru dulu sujud gitu, baru berdoa gitu, baru menghadap ke hadirat yang maha kuasa. Allah pasti mendengar deritan tangismu, tangisan kamu didengar, sampai istilahnya doa kamu pasti Allah mendengar gitu guys. Jadi jangan tidak, jadi teman-teman harus tulus, ikhlas, bersih, murni gitu. Pasti doa teman-teman didengar sama yang maha kuasa. Tapi jangan mengejar dunia ya kan. Allah pasti memberi kebutuhan kamu, kemampuan kamu sampai dimanapun Allah sangat tahu. Oh, kamu hanya sampai 60% gitu ya kemampuannya, Allah tahu. Oh, kamu nggak sampai 100%, pasti Allah tahu. Jadi manusia itu ada batas kekuatannya. Allah sangat tahu kok kebutuhan hidup kamu. Jadi kamu jangan menyerah ya, karena iblis selalu mencobai kamu sehingga kamu berbuat kebaikan karena ada pamrih. Setelah pamrihnya nggak dapat, akhirnya berbuat kebaikan stop, nggak melakukan lagi. Atau ada teman-teman yang bahasanya nggak enak dengar di kuping, stop, nggak menyiarkan tentang ilmu langit lagi. Jangan guys. Jadi kalau menyiarkan ilmu langit harus freedom, hati kamu lapang dada gitu guys. Karena ini adalah pekerjaan untuk umat manusia di dunia ini. Jadilah seperti Nabi Muhammad guys, selalu menyiarkan, dicaci maki, diludahi, jangan enteng guys. Tapi sampai saat ini coba teman-teman lihat, teman-teman yang melanjutkan saja. Tapi perjuangan Rasulullah sangat pahit guys, menderita guys gitu guys ya. Jadi teman-teman melanjutkan ya perjuangan itu ya, supaya menyiarkan wahyu, menyiarkan ayat suci Al-Quran di muka bumi ini dengan ikhlas gitu ya. Belajarlah ilmu ikhlas gak gampang guys ya kan. Ilmu ikhlas itu sangat berat ya kan. Kalau mau belajar ilmu ikhlas harus laporan dulu sama yang maha kuasa, itu Allah Subhanahu wa taala. Minta supaya Allah melindungi kamu sehingga kamu punya perasaan tulus dan ikhlas gitu. Mati pun siap demi Allah Subhanahu wa taala kalau kau menyiarkan kebaikan. Jangan lupa guys, setiap hari kau harus menyiarkan kebaikan ya. Jangan pamrih, dikit duit, jangan ya kan. Karena
di dunia memang kamu nggak punya duit, tapi di akhirat kamu banyak duit ya, kamu punya tabungan akhirat. Jadi usahakan dunia jadi sorga dan akhirat jadi sorga. Artinya begini, ilmu pengetahuan lo cari sebanyak-banyaknya ya, dan ilmu agama kau cari sebanyak-banyaknya, sehingga di dunia jadi sorga dan di akhirat pun jadi sorga gitu guys. Oke guys, terima kasih banyak. Wassalamualaikum, bye, see you. Aku lanjut melukis guys ya.